Baik, selamat pagi rekan-rekan guru belajar di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Perkenalkan, nama saya Putu Nurcita Paramitasari dari SMP Negeri 2 Tabanan. Nah, pertama-tama mari kita mulai dulu dari latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Nah, latar belakang dari munculnya asesmen nasional ini adalah hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa kita itu kurang memadai, di mana pada tahun 2018 sekitar 70% dari siswa kita memiliki kompetensi literasi dan membaca yang di bawah minimum. Nah, begitu pula dengan keterampilan matematika dan sains, sebesar 70% siswa kita berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk sains. Nah, skor PISA Indonesia yang stagnan ini selama 10-15 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab di mana Indonesia adalah salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh juga sangat dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional atau AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, apa saja manfaat dari asesmen nasional? Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Yang ketiga adalah sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Nah, kompetensi siswa yang kita inginkan adalah siswa memiliki kecakapan hidup abad 21 dan juga memiliki profil pelajar Pancasila. Kedua hal ini dapat terukur dari asesmen nasional yang berupa yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi dasar literasi, membaca, dan juga numerasi siswa. Yang kedua, melalui survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga adalah melalui survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, apakah perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Perbedaannya dilihat dari tujuan pelaksanaan asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Berdasarkan jenjangnya, asesmen nasional itu dilaksanakan di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional dilakukan di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Nah, level siswanya, asesmen nasional itu dilaksanakan pada saat siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional dilaksanakan di setiap tingkat akhir pada tiap jenjangnya. Berdasarkan subjeknya, asesmen nasional itu dilaksanakan melalui survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional dilaksanakan secara sensus, yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional. Berdasarkan model soalnya, asesmen nasional meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional itu meliputi pilihan ganda dan isian singkat saja. Berdasarkan sasaran penilaian, asesmen nasional meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, untuk ujian nasional, itu meliputi sasarannya penguasaan terhadap mata pelajaran. Berdasarkan metode penilaian,
Asesmen nasional itu secara computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Sedangkan ujian nasional berdasarkan computer based test atau paper based test. Nah, bagaimana teknik pelaksanaannya? Teknik pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi, pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, bagi SD atau MI dan paket A atau ULA, maka hari pertama, itu pada saat hari pertama dilaksanakan tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan pada hari kedua dilaksanakan tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar sebesar 20 menit. Sedangkan untuk SMP atau MTS atau paket B atau WUSTA dan juga untuk SMA atau SMK atau MA dan paket C atau UIA, maka hari pertama dilaksanakan tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan di hari kedua dilaksanakan tes numerasi 90 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar sebanyak 30 menit. Nah, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Jadi, peserta yang dapat mengikuti asesmen nasional itu adalah peserta dari seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid mengikuti asesmen nasional. Pemilihan sampel akan dilakukan secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, dan survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bentuk soal untuk asesmen kompetensi minimum itu atau asesmen nasional didasarkan pada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, kategori dari asesmen nasional, baik itu literasi dan numerasi, dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada kelompok siswa yang dikategorikan kelompok perlu interval khusus, yaitu yang belum mampu untuk menerapkan atau mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks maupun membuat interpretasi secara sederhana. Itu secara literasinya. Kalau yang untuk numerasinya, murid yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas dan menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dengan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah, itu dikelompokkan ke dalam perlu interval khusus. Sedangkan untuk tingkat dasar, yang dikelompokkan ke dalam tingkat dasar adalah secara literasi, murid yang mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, untuk yang numerasinya, murid yang memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar, dan bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, itu dikelompokkan ke dalam kelompok dasar. Yang dimaksud dengan kelompok cakap itu adalah murid yang mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Sedangkan untuk numerasi, itu adalah yang dikategorikan cakap adalah murid yang mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, untuk yang tingkat paling akhir yaitu mahir dalam literasi itu dikelompokkan adalah murid-murid yang mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Nah, bagi yang mahir dalam numerasi itu dikategorikan adalah murid yang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Jadi itu 4 kategori dalam AKM. Nah, kita lanjutkan dengan sosialisasi guru belajar seri AKM. Nah, apa itu AKM? AKM adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, maupun PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa tujuan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini?
Tujuan yang pertama adalah untuk memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, untuk memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, untuk menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan pengimbasan dan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, semua guru baik itu SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua kepala sekolah, pengawas, semua guru SLD, SMP LB, dan SMA LB, kepala sekolahnya juga, dan peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar, masyarakat PKBM sederajat, yang jelas yang sudah memiliki akun SIM PKB, semuanya bisa mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, untuk program guru belajar seri AKM ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu antara lain berdasarkan pola kegiatannya itu bersifat lebih fleksibel dari segi waktu. Jadi, teman-teman dapat menentukan sendiri jadwal guru belajar yang akan teman-teman dapat ikuti. Yang kedua, lebih mudah untuk diikuti. Jadi, jika kita sudah mengikuti program seri guru belajar yang terdahulu, yaitu yang masa pandemi COVID, maka untuk mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini akan jauh lebih mudah karena polanya hampir sama. Yang ketiga, lebih kolaboratif. Nah, perbedaannya dari guru belajar seri yang terdahulu adalah pada saat guru belajar seri AKM ini, teman-teman akan melakukan dua tahap, yaitu BIMTEK dan juga pengimbasan. Jadi bersifat yang lebih kolaboratif. Nah, tahapan kegiatan guru belajar seri AKM ini, yang seperti saya singgung tadi, yaitu meliputi tahap yang pertama, yaitu BIMTEK, yang teman-teman akan lakukan seperti BIMTEK guru belajar seri COVID yang kemarin. Nah, yang kedua adalah tahap pengimbasan. Setelah teman-teman 100% menyelesaikan semua proses BIMTEK, maka teman-teman akan melakukan pengimbasan untuk mengajak guru-guru yang lain di seluruh Indonesia untuk mengikuti program guru belajar seri AKM ini, seperti yang saya lakukan saat ini. Oke, untuk jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya, itu yang pertama dimulai dari pendaftaran. Jadi, mendaftar dengan memilih jadwal BIMTEK yang tersedia. Nah, program BIMTEK ini dilaksanakan dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Yang kedua adalah BIMTEK, di mana BIMTEK ini meliputi dari angkatan 1 sampai angkatan 11. Jadi, teman-teman dapat memilih sendiri angkatan berapa atau yang teman-teman inginkan sesuai dengan waktu senggang teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah pengimbasan. Jadi, untuk semua angkatan, dari angkatan 1 sampai angkatan 11, itu akan melakukan pengimbasan dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Nah, keuntungan mengikuti program guru belajar seri AKM ini, yang pertama adalah pengalaman belajar yang seru tentunya. Yang kedua adalah pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang keempat, sertifikat BIMTEK 32 jam dan juga piagam penghargaan. Nah, cara mengikuti kegiatan guru belajar seri AKM ini meliputi 4 tahap, yaitu silahkan teman-teman masuk ke situs kegiatan, yaitu ke gurubelajar.kemendikbud.go.id. Setelah teman-teman masuk, pilihlah kegiatan guru belajar seri AKM dengan login menggunakan nomor UKG dan paspor teman-teman. Yang ketiga, pilih angkatan yang sesuai dengan waktu senggang teman-teman. Seperti saya bilang tadi, dari angkatan 1 sampai angkatan 11. Nah, ikuti seluruh kegiatannya sampai tuntas 100%. Nah, teman-teman setelah mengikuti kegiatan sampai tuntas 100%, maka akan terlihat seperti ini, yang seperti sudah saya lakukan. Saya memilih di angkatan 3 dan sudah saya tuntaskan sampai 100%.
Nah, berikut ini adalah dokumentasi pengembasan kepada rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Tabanan yang sudah saya lakukan. Nah, karena di SMP Negeri 2 Tabanan itu pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, maka pengembasan yang saya lakukan itu bersifat personal, jadi dari satu teman ke teman yang lain pada saat kegiatan piket di sekolah. Jadi guru-guru di sekolah dibagi setiap minggunya ada tugas piket. Jadi saya mengimbas teman-teman yang ada di sekolah saya pada saat melaksanakan tugas piket. Nah, sekian presentasi dari saya. Ayo segera daftar karena program guru belajar seri AKM ini masih sangat panjang dan masih sangat memungkinkan untuk teman-teman mengikuti program ini. Nah, sekian. Terima kasih. Salam guru belajar.